Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa اللهم صل على محمد هذا الكتاب شيخنا شيخ صاحب حسن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم آمين. Adab masuk keluar mengenai masjid kan paham kan ya? Itu kalau bisa kalian bukan cuma sekedar bisa tapi diamalkan. Masuk ke masjid baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmah. Ketika turun, Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Kemudian turun dengan kaki kiri, tapi yang memakai sandal kaki kanan dulu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Turun kaki kiri menginjak sandal, kaki kanan memasukkan kaki ke sandal. Sambil baca doa, Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Barang siapa yang menaruh lampu di masjid, ya, selama cahayanya itu masih ada lampu itu, maka para malaikat akan mendoakan kita, memintakan ampun kepada Allah. Ya, pas untung kalau misalnya pas barengan ketika kita meninggal dunia dalam keadaan didoakan oleh para malaikat. Ya. Karena sesungguhnya dosa-dosa itu hanya bisa hilang dengan menggunakan istighfar. Hilang dosa. Ya, istighfar, dosa-dosa hilang. Seseorang apabila masih memiliki dosa, jangan harap masuk ke dalam surga. Dosa sekecil apapun pasti ada balasannya. Makanya itu dibersihkan dosa-dosa itu. Sekarang masuk an-nadzafatu tiling panikan nerangakeun asih bersih. Tentang masalah kebersihan, asih bersih. I'lam anna nadhafatal badani wa thawbi wal makani matlubatun syar'an. I'lam oning sambiyan anna nadhafatal badani. Cek saungguna asai bersih badan wa thawbi ben angkuy atau pakaian wal makani ben kenengan matlubatun panika esok preh syar'an dalam syariat atau syar'an mungku syarat. Sangat dianjurkan kita itu untuk membersihkan diri, membersihkan badan, membersihkan pakaian, juga membersihkan tempat. Bukan istilahnya bukan kebersihan, jaga kebersihan. Yang bagi lil insani tanzifu badanihi. Yang bagi maka pantas patut lil insani eka andik manusia tanzifu badanihi panapa abersehen badanah insan. Maka sangat pantas, sangat patut kita itu untuk membersihkan badan kita. Dengan cara apa? Mandi, jebuk-jebuk. Ya, meskipun laki ganteng tapi jebuk. Meskipun bini ladin ping jebuk. Ya, siapa sih yang kemudian muta'ahhidan hale ngator sya'rar roksihi deka obu'en cetaka korek. Deka obon cetaka insan dengan cara bitasrihi kalaban esroy, ya, waduhni ban aminyate. Jadi kalau misalnya kita punya rambut, diatur rambut kita itu, diatur yang rapi.
Kalau misalnya mau miring kiri, ya miring kiri. Misalnya saya miring kiri, ya udah miring kiri. Miring kanan ke sini ya nggak apa. Saya aneh mau pas pada isret, jadi pas begini. Kan aneh itu. Atau yang paling aneh lagi di sini botak, di sini botak. Atau seperti Shaolin itu kan, di depan botak yang bunyi. Ya. Itu seperti Shaolin itu seperti itu. Kan aneh. Jadi kalau kita punya rambut itu pot yang rapi. Ya, yang rapi. Kalau anak pang zaman sekarang ya kan, pinggir ada api, lentos, kalau di tengah sebenarnya. Ya, bahkan terkadang dibentuk-bentuk enggak bentuk-bentuk dikasih enggak tulisan atau seperti garis-garis ya kan. Kemudian pas apa lagi itu, bahkan yang cinta sepak bola itu cetak ini sampai digeber sepak bola. Ada yang seperti ini. Jadi untuk rambut ini dicukur yang rapi. Ya, panjang. Kalau Nabi Muhammad itu panjang, rambutnya Rasulullah itu panjang segini. Arab mak lanjang rambutnya Rasulullah karena di Arab itu kan panas. Jadi untuk melindungi kulit kepala maka dengan cara memanjang, ditutupi dengan rambut, ya, rambut yang tebal, yang panjang. Kemudian pas totok di sorban atau kolan suah atau apa itu namanya, songkok. Totok Nabi Muhammad berarti songkokan. Mana songkokan kemudian pas ditutupi imam, ya, atau yang namanya imamah atau sorban gitu kan. Ya. Kenapa? Karena di Arab panas. Makanya rambutnya Rasulullah panjang. Ya. Jadi muta'ahidan sya'ra ra'sihi dengan cara soro. Ya. Tapi ya lihat-lihat. Soro itu lihat-lihat. Ya kalau rambut seperti saya soroi, seperti kalian soroi. Butak kan di kampung saya ke soro. Apa sih soro? Budak tengah. Ya. Kan orang profesor dokter itu kan biasanya butak sini kan. Enggak biasa. Itu kayak soro itu. Nah, gelap. Cuma percaya tak bilang gelap kok. Biduh nih ben aminnya en. Kalau kalian punya minyak rambut, minyak en rambutnya. Ya. Kalau minyak rambut itu cari minyak rambut saya melemas ke rambut misalnya seperti Gatsby ya apa boleh. Ya bahkan saya belum bagus. Cuma minyak tancu. Cuma minyak saya mau geruk. Kan ada kan rambut kan apa minyak yang saya apa tuh namanya? Saya mau geruk ya. Pakai semprotan itu. Nah, promak itu. Ini promak Di luar sana. ya. Saya selama ini tatoman apa? Enggak, tatoman ngakui apa tuh namanya? Minyak. Pakai minyak. Ya, mau orang cuma sabun tentang di minyak, itu minyak nyol. Minyak goreng gitu. Nah, itu orang zaman dulu itu. Itu labuan tang orang zaman Gerbong bilis. Kemudian terus kalau untuk masalah yang alami itu ngambil minyak dari kalau misalnya udah apa? Itulah apa? Bongkar gedeng ya. Kalau misalnya pas di rumah itu. Poker. Ya, poker ya, poker. Itu kan biasanya kan beda air lah itu. Nah itu baik itu rambut. Kemudian pas apa lagi? Lidah buaya ya. Lidah buaya, nggak tahu kecacap, nah, gitu. Cacap. Cecek. Lidah buaya. Ya. Jadi lidah buaya itu menunjukkan rambut bagus. Ya. Nah itu. Jadi rambut ini harus diatur rapi. Karena Nabi Muhammad senang kerapian. Nabi Muhammad ini rapi, luar biasa. Makan gedang, makan rapi. Coba teh gunakan pang, rapi apa enggak itu? Nah, pang itu ada rapi surat. Ya, wes. Wa udhunaihi ban kopeng duaan manusia al insan bil gusli kalaban maswai wal mas'i ban musa. Oh. Oh. Nah, pulang. Kalau pengen berkata dikit. Kau boleh kirim. Wes, lanjut ya. Wa udhunaihi kopeng dua ini. Ya, dengan cara bagaimana? Maswen bil ghusli wal mas'i. Ya. Bil ghusli wal mas'i, maswen. Ini termasuk
bersihkan ini dalam ini. Jadi intinya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kuping, telinga ini bersihin. Ya, seperti ketika kita berwudu. Kemudian wafahu bencolon manusia, bencolon insan bil madoti kalaban murkemor. Orang zaman saben murkemor. Wasiwak ben siwak atau sikat gigi. Ya, kebetulan zaman sekarang sikat gigi udah mapan. Sikat gigi mapan. Dari Pepsodent ada. Kemudian dari apa? Dari barang Pepsodent ada, kemudian Formula ada, puding macam-macam sekarang. Padahal yang paling sunnah, yang paling bagus adalah menggunakan kayu arok. Ya, kayu siwak atau kayu arok, nanti kalian bisa beli di toko-toko, alat kelengkapan sholat itu kan biasanya. Itu siwak itu biasanya ada untuk kebersihan gigi. Kemudian wa amfahu ben elongah insan dengan cara bagaimana bil istinsyaqi kalaban nyerbu ain. Istinsyak seperti kita berwudu. Wal istinthari ben ngosongaki. Jadi kemudian setelah kalian membersihkan hidung kalian dengan cara istinsyak, nyerbu ain, kemudian pas ngosongaki. Ya. Itu memang sakit. Jadi orang kalau istinsyak itu saya jarang menggunakan istinsyak karena kok tak betah sakit. Itu sebenarnya bagus sih. Sambil apalagi kalau berwudu sambil baca doa. Ya Allahumma arifni raihatan jannah. Ya Allah, sampaikanlah kepadaku bau wanginya surga. Nah, ini untuk orang saya istinsyak. Istinsyak itu setelah dilakukan umpama dalam sunnah-sunnahnya wudu, sebelum berwudu mencuci tangan ya, sambil baca Allahumma hafadz yadi mimma asika. Kemudian pas berkumur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian pas istinsyak nyerbu ain. Sakit nyerbu ain. Langsung masuk ke sini. Ngira di mata ini. Panas. Tapi pas dia sangat gila itu menyehatkan pada pikiran, menyehatkan pada mata dan juga menyehatkan pada hidung. Jadi kalau misalnya kalian pola, kalian itu apa tuh namanya? Apa namanya? Pilek, peng, insya Allah dengan cara istinsyak sembuh. Ya, tidak perlu ke apotek. Ya, wes itu. Wa adhafirahu ben banyak kokona orang kuku. Ya, bibus 5 tak tahu kalaban masuan bareng tak tahu sebenarnya benar kokoh. Biasanya kalau kukunya panjang misalnya kan celeng. Ya. Kalau kukunya panjang biasanya kan pas celeng biasanya. Kuku di bawahnya kuku itu dapat menghambat air masuk ke dalam pori-pori kulit. Jadi mau umpama kalian berwudu atau mandi junub, mandi besar misalnya. Kalian berwudu, mau umpama masih ada kotoran di bawah di bawah kuku ya, itu bisa menghambat. Jadi wudunya kalian bisa tak sah. Kenapa? Karena air gak masuk. Ngerti nggak maksudnya? Makanya kuku orang laki ini butuh apa? Ketok. Ya. Butuh perapi. Tak usah bunga kokoh. Setan itu kukunya panjang-panjang. Bahkan umpama kalian kukunya panjang, ya. Kalian kukunya panjang, kalian berdoa, abid saya keterima bi Allah. Kenapa? Karena sarannya setan diantaranya yaitu di bawahnya kuku. Kalian berdoa dengan pas gelentongin di setan, ya abid sebenarnya. Makanya itu bersihkan, ya, rapi, tidak usah ngebu kokoh, ya, tak lebur ngebu kokoh nggak apa. Ya. Saya dari dulu memang gak senang saya ngebu kokoh. Wes, Waqat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam berengku-engku pada pasara Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhinu ra'sahu panika aminyain pasara Nabi ra'sahu dek kaserana Kanjeng Nabi. Ya, diminyain. Wa yusarrihu benyorai pasara Kanjeng Nabi sya'rahu dek aubun Nabi. Rambutnya Nabi Muhammad terbelah tengah. Ya, terbelah tengah.
Benih pas ul gaul pas kono mikir ya benih. Tapi sebelah tengah seperti biasa. Panjang betul ya. Ada yang mengatakan para ulama masih panjang agak segini. Jadi Nabi Muhammad rambutnya juga disisir. Wayang bagi ben pantas lahu ikandi al insan aidan kalaban boleh. Tanzifu thawbihi panapa aberseen kelambinah insan. Sasa bi apa? Bil ma'i kalaban aing wahdahu alai ketibin aing. Sudah cukup pakai air. Jadi merasa sasa ya pakai air. Karena kita itu paling tidak membersihkan kita itu 3. Pertama apa? Membersihkan badan, kemudian membersihkan pakaian, kemudian membersihkan tempat. Cara hidup yang sehat seperti itu. Mandi 10 kali sehari. Kayak kelabin atau mana salen? Ya, sama aja. Wis. Wahdahu alai ketibin ain. Jadi kalau misalnya kita itu apa? Sasa dengan menggunakan air. Au ma'as sabuni atau bareng sabun. Sabun. Saya enggak sabun lah. Bagus untuk sasa. Belinya sase anorwa ya. Hati ya. Cepat. Positif. Saya sasa yaitu Pakaian. Ya, mulai dari atas sampai ke bawah. Sampai dari mulai dari barang saya luar sampai barang saya dalam itu semuanya kudu sesah. Barang dalam din banjir ya sesah. Beden aja ya. Beden. Saya polos. Mon umpama rok esena rok ji Beden aja lah. sesah aja. Seleber. Orang laki-laki ngaku seleber esena seleber jek sesah seleber saya sesah. Intinya di situ. Pokoknya kudu membersihkan diri. Intinya di situlah. Kapi pokoknya. Jadi yang dikatakan as-saub di sini bukan cuma yang secara zahir. Walaupun secara batin artinya dalam. Misalnya kita ngakui kos kotang, ya kos kotang pada sesak ya gitu. Ini kalau saya zahir melawan. Kos kotang setahun tak sesak. Ngerti enggak? Ngerti. Yes. Termasuk barang saya dalam. Kacamata Yang bilang itu udah. Kok yang tak tahu nyaman apa sih? Kacamata. Wes. Udah ya. Sabun nih. Sabun. Ini taja lamun buto pasada manasa ila dalika mareng deka kak disa abersehen. Ya. Wa kadzalika ban sebenarnya juga yang bagi pantas lahu kandi al insan tanzifu makanihi panapa abersehen kenangna al insan manusia ya tempat tinggal kita bersihkan ya sekiranya bersih ya. Bahkan ada kata-kata indah pangkal dari sehat, kemudian Bersih pangkal sehat. bersih pangkal sehat, ada kebersihan lagi bahkan dijadikan hadis itu ya an-nadhafatu minal Iman. kebersihan itu sebagian dari iman. Kenapa? Karena sesungguhnya setan itu senangnya ke tempat-tempat yang kotor. Beda. Tempat-tempat yang kotor itu senang setan. Wes. Wayang bagi lahu tanzifu makanihi membersihkan tempatnya. Kenangna manusia, kenangna al insan. Wa dzalika bendini kak bisa tanzif ya, membersihkan semuanya itu, membersihkan badan, membersihkan pakaian, juga membersihkan tempat tinggal itu fin 5 karena barang fin nadzafati sebenarnya dalam asai bersih min hifdzis sihhati nyatana dari ngeraksa sehat. Kalau kalian pengen sehat, caranya ini 3 langkah itu. Membersihkan badan, membersihkan pakaian, membersihkan tempat. Ya, itu. Wa dhahabil humumi ban elang susah. Karena kalau misalnya tempatnya rapi, bersih, itu enak. Nyaman, seakan-akan enak kok. Coba kalian masuk ke dalam rumah kalian kotor. Pas kalian masuk ke bungkana kancana kalian yang rumahnya itu
luar biasa, soki, mewah. Kalian masuk disambut dengan AC, nyaman, tajuk, bersih tempatnya, ya kan? Karena kalau tempat yang bersih itu menghilangkan terhadap pikiran-pikiran yang sempak. Healing. Kon tambah pas sompak, pas tojuk nang tempat sampah saja sompak. Wa iqbali sururi ben ngadep bunga. Seneng kalau misalnya kita duduk di tempat yang bersih. Seneng. Waridol asyiri ben senengah atau ridona golongan. Golongan itu seperti misalnya kita punya golongan teman, golongan saudara, golongan keluarga. Itu dengan bersih itu seneng. Pernah ini Jakarta. Tongkrongan. Ya. Senengnya. Wa idharu ni'matillahi ban mapadeng nikmat Allah Ta'ala. Qala azza wa jalla adabu pasirah Allah azza wa jalla. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan anapun kala ban nikmat Allah, nikmat pangeran sampian he Muhammad, fahaddits maka aceritakan sampian. Istilahnya seperti itu. Nikmat mensyukuri nikmat Allah. Makanya saya kadang coba bersihkan. Karena bersih ini Bu. Iya kan? Seneng kalau dibersihkan itu enak. Kita duduk itu enak. Kita makan kan enak. Makanya saya itu paling tak pernah mengumpama saya pas makan tempatnya kotor. Ya, tempatnya kotor, tertutup, pengap lagi. Kan kalau ruangan tertutup kan pengap, ada udara masuk. Tambah tempatnya kotor, semua bau, sebul. Kadang saya makan pas di meja makan itu berbeda dengan oh bu, embu. Terkadang saya makan pas sayur-sayurannya itu ngakui otok. Jangan bening, otok. Pas otok kan bodoh lah nih gini. Pas lepain. Pas badan, waduh. Hari. Jadi kalau tempat yang bersih itu enak. Ya. Kalau tempat yang bersih itu enak. Makanya ayo jaga kebersihan ini dijaga, terutama kebersihan badan. Kalian mandi 3 kali sehari bagus. Ya. Kemudian kelambi paling tidak kalau saya ini kalau baju untuk sholat biasanya 2 hari atau 3 hari. Karena jarang yang kui. Tapi kalau setiap hari dipakai terus, enggak kaos itu paling tidak setiap hari harus ganti. Walaupun bau tak bau seharian harus ganti. Kening pelo atau injek seharian harus ganti. Kenapa? Ya karena situ kita ngas teteh takut kenapa? Takut baju kita itu ada najisnya. Makanya dibedakan kalau misalnya kita sholat, baju untuk sholat ada, baju untuk nyantai beda. Seperti itu ya. Kemudian tempat ya, kalau tempat ya benar kalian punya rumah ya disapu lah semua. Kalau misalnya perlu dipel ya pel lah. Kemudian tempat tidur kalian ya, tempat tidur itu kan paling nyaman kan. Jadi tempat tidur itu dibersihkan, dirapikan, memaret tedung kalian, selimutnya itu mengaku selimut ya. Jadi udah biasa tekak nih bini kadang apa tuh namanya bener rasa sesa kemudian pas dijemur. Kemudian dijemur, setelah jemur kalah gila kering, pas ketompok nang bak kamar. Tompok nang kamar. Jadi nang kamar tuh suborong. Ya. Jadi teh lunga kadang kancana datang teh lunga sret bodoh sempak kan. Bodoh apalagi jadi kalau bisa itu setelah selesai diambil dari jemuran langsung tampi. Kalau bisa setrika, kalau nggak punya ya udahlah tampe seperti biasa. Kemudian pas masuk ke lemari kan sudah. Sampai bok tompok. Sama sempak terdesak gitu. Ya. Asidku wal kadib sining panekan nerangakina jujur wal kadib ben kadib atau carapat. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya Rabbi wafiqni bitaqwa ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimah.